Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pertama mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita yang sangat banyak, yang tidak mungkin untuk bisa dihitung. Seperti yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkannya kita untuk berbuat kebaikan. Lalu salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pemberi rizki kepada kita, dan yang mengatur urusan kita. Di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita adalah rasa malu. Ya. Malu itu merupakan sifat yang baik, yang dengannya bisa mencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak elok. Jadi saya ulangi, malu adalah sifat yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya bisa mencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak elok. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, baik dan buruk itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, dan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan. Buruk adalah asyirk, menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan dan keburukan. Baik dan buruk tidak dibebaskan kepada setiap orang untuk mendefinisikan, karena masing-masing orang punya standar sendiri tentang kebaikan dan keburukan. Baik bagi maling kalau dia berhasil gondol curiannya, baik buat dia kan.
taib, dan sebagainya. Jadi baik buruk itu kembalinya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia pencipta kita, Dia yang ngatur kita. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa yang berhak untuk mencipta dan mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan halal, haram. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan perintah, larangan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan baik dan buruk. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan rasa malu itu selalu membawa kebaikan, selalu. Akan tapi terkadang ada orang yang menggunakan kata malu untuk enggan berbuat baik, seperti ajakan untuk ke masjid, yuk kita ke masjid, yuk sholat berjamaah, terus dia bilang malu gitu. Itu bukan malu, itu rendah diri, minder. Karena harus kita definisikan malu itu seperti apa. Tadi telah diterangkan, malu adalah sifat ya yang bisa mencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak elok. Itu tuh. Baik dan buruk kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Innal haya'a la ya'ti illa bi khair." Sesungguhnya malu itu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Ya. Jadi rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan, selalu. Baik. Jadi kalau ada orang yang justru malu melakukan kebaikan, itu tidak disebut malu sebenarnya, tapi dia pakai kata itu, sebenarnya itu adalah rendah diri atau minder atau lemah mental. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 60 atau 70 sekian cabang. Ya. Fa'alaha qaul la ilaha illallah. Cabang tertinggi keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada 'anit tariq. Dan cabang keimanan terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu itu merupakan salah satu cabang keimanan. Dari hadis ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah juga menunjukkan bahwa iman definisinya adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih wal arkan. Yang dimaksud dengan iman itu ucapan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ada semua dalam hadis tadi, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim. Ya, la ilaha illallah itu bentuknya ucapan. Baik. Kemudian pekerjaan hati, rasa malu, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bentuk perbuatan. Jadi itu definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagian punya pendapat sendiri tentang iman. Ada yang mengatakan iman itu yang penting percaya, yang penting ingat. Ya. Jadi mereka mendefinisikan iman hanya sekedar percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tidak benar.
Ya, kalau definisi iman hanya sampai di situ, maka nggak ada bedanya antara iblis dengan malaikat. Karena iblis percaya kepada Tuhan. Ya, baik. Bahkan ya, sebelum dia divonis sebagai penduduk neraka, dia beribadah bersama para malaikat, dan iblis itu dari bangsa jin, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jin. Iblis dari bangsa jin, sementara malaikat ya itu bangsa tersendiri yang diciptakan dari cahaya, sementara iblis atau jin itu diciptakan dari lidah api. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salam, kemudian mereka diperintah untuk sujud pada Adam, seluruh malaikat sujud. Ya, sementara iblis nggak mau. Nah, dia menolak perintah Allah. Ini adalah kesombongan. Yang kedua, dia merendahkan sesama makhluk dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, sejak itulah iblis la'natullah alaih divonis neraka, tapi dia mengajukan penangguhan hidup sampai hari kiamat. Jadi hanya iblis dari bangsa jin yang diberi kehidupan sampai hari kiamat. Adapun jin-jin yang lainnya, sebagaimana bangsa manusia, ada yang hidup, ada yang mati juga. Bahkan di dalam sumpahnya, iblis mengatakan, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku akan sesatkan seluruh anak Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus. Jadi iblis itu percaya dengan Tuhan, ya, tapi dia menolak perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia divonis neraka. Oke. Jadi kalau keimanan itu hanya percaya kepada Tuhan saja, nggak ada bedanya antara iblis dengan malaikat. Itu yang ingin saya katakan. Ini menunjukkan iman itu tiga unsur tadi. Keyakinan di dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Baik. Kalau seandainya ya hilang salah satunya, seperti dia meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan dia juga telah berbuat banyak ya untuk Islam wal muslimin, akan tetapi dia tidak pernah declare, tidak pernah menyatakan ya atau mengumumkan pernyataannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak pernah itu. Apakah disebut beriman? Enggak juga. Ini terjadi pada paman Nabi, Abu Talib. Abu Talib sekian lama hidup bersama Rasulullah SAW, tahu persis siapa keponakannya. Baik, puluhan tahun bahkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Muhammad kecil itu diasuh setelah sebelumnya hidup bersama ibu, Rasulullah SAW itu bersama ibu, kemudian bersama kakek, setelah wafat diasuh sama Abu Talib sampai Muhammad SAW itu menikah, ya, kemudian diangkat menjadi nabi umur 40, dan Abu Talib bela-belain Rasulullah SAW, bahkan pasang badan ya dari bulian secara verbal atau secara fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Dan dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir
Ya, kata Abu Talib, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samham bidzaka mubina. Sungguh aku tahu ajaran Muhammad itu ajaran manusia terbaik. Kalau seandainya bukan karena celaan dan bukan karena cacian, niscaya engkau mendapatiku betul-betul menerimanya. Ini ucapan Abu Talib. Ya. Kenapa dia khawatir dengan celaan? Kalau dia mengatakan keimanan kepada Muhammad SAW, ya, itu artinya dia mencela bapaknya. Bapaknya Abu Talib siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Kakek Nabi. Ya, berarti ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran kakeknya beda atau sama? Beda. Di situ Abu Talib di persimpangan, ya. Tapi dia belain ponakannya sampai mau mati. Ya, Nabi SAW mendatanginya sesuai dalam hadis yang sahih. Ya, karena beliau sayang pada pamannya. Sayang pada pamannya untuk apa? Agar pamannya masuk Islam. Karena selama ini memberikan bantuan yang nggak sedikit, pembelaan yang nggak sedikit. Di situ sudah ada Abu Jahal, ada Ibn Abi Umayyah, tokoh-tokoh Quraisy. Terus yang memberitakan hadis ini Al-Musayyab, tapi nanti akhirnya masuk Islam. Jadi Nabi SAW bilang kepada pamannya, ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Karena itu yang belum diucapkan. Ini menunjukkan iman itu 3 poin tadi jamaah. Keyakinan dalam hati. Abu Talib yakin betul itu ajaran Muhammad SAW. Ya, yang dilakukan Abu Talib berikutnya, dia belain dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, diwujudkan dengan perbuatan, pembelaan, bantuan dan seterusnya. Tapi hanya satu yang belum ada deklarasi, belum ada pernyataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum ada. Jadi sekian lama itu sampai mau mati belum pernah mengucapkan kalimat itu. Makanya Rasulullah menjelang wafatnya Abu Talib datangi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku nanti bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Jahal bilang begini, ini main watak ya, main perasaan. Atarghabu an dini Abdul Muttalib, kamu benci ya sama ajaran bapakmu, digituin. Yang tadinya diajak berpikir rasional, ya, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Jahal bilangnya ke Abu Talib, kamu berarti gak sayang sama bapakmu nih, gitu. Coba perasaan yang disikat. Memang jamaah di masa-masa itu persimpangan itu banyak sekali. Yang saya maksud persimpangan begini, ada orang, ya, kan hubungannya dekat tuh dengan keluarga, ya, yang satu pilih jalan kebenaran, ternyata harus berpisah dengan keluarganya, sementara ada hubungan cinta di antara mereka. Keluarga Nabi SAW kan nggak satu semuanya, nggak satu. Ada sejumlah paman dan bibi bersama beliau, ada sejumlah yang lainnya justru menentang beliau, gitu kan. Di antara yang juga sengit penentangannya adalah siapa? Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil, ya. Baik, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah vonis sebagai penduduk neraka ketika mereka masih hidup dengan turunnya surat Al-Lahab. Tapi uniknya anak-anak Abu Lahab semuanya itu masuk Islam kecuali satu. Jadi anaknya itu 6. Ada Utbah, ada Utaibah, ada Mut'ib, lalu ada Durrah, lalu ada
bukan, itu Abu Jahal. Ada Izzah, terus satu lagi Jahidah kalau nggak salah. 6 ya, semuanya masuk Islam kecuali Utaibah. Subhanallah, itu anak-anaknya Abu Lahab. Ini jarang terekspos ya. Durrah radhiyallahu anha itu akhirnya menjadi istri Dihyah bin Khalifah Al-Ka'bi, duta Rasulullah SAW, orang yang sangat ganteng, rupawan ya. Jadi anaknya Abu Lahab. Baik. Itu keras sekali penentangannya pada Rasulullah, paman sendiri kan. Setiap nabi dakwah Abu Lahab yang mentahin dakwahnya. Dakwah datang kerumunan orang, Abu Lahab bilang nggak usah percaya sama dia. Oleh sebab itu sedikit sekali mereka yang masuk Islam di fase Mekah. 13 tahun beliau di Mekah karena mendapatkan penentangan dan perlawanan dari keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Baik. Abu Lahab juga dulunya tuh orang yang paling senang dengan lahirnya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking senangnya dia bebasin budak. Tapi 40 tahun berikutnya ya, ketika Nabi Muhammad diangkat ya sebagai nabi dan rasul, dia orang yang paling keras menentang Rasulullah. Pertanyaannya, dia senang dengan lahirnya Muhammad SAW, tapi 40 tahun kemudian dia menentang Rasulullah SAW. Apa faedahnya coba? Nggak ada faedahnya. Kebahagiaan dia dengan lahirnya Muhammad SAW nggak ada faedahnya ketika dia menentang Rasulullah SAW. Ada orang cerita dengan mengatakan ya Abu Lahab aja dapat keringanan dari neraka karena merayakan maulid katanya, ulang tahun Nabi Muhammad. Ini ngawur nih orang. Auzubillah min dzalik. Mau jadi Abu Lahab gitu. Auzubillah min dzalik. Oke, kita balik ke Abu Thalib. Ini paman Nabi juga. Jadi begitu ketika Rasulullah bilang pada paman, ya amkul la ilaha illallah kalimatan wahaju biha laka indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Cuman itu yang belum diucapkan oleh Abu Thalib. Aku bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbali lagi sama Abu Jahal. Ya. Abu Jahal juga punya anak Ikrimah, ini masuk Islam juga. Anaknya Abu Jahal. Bapaknya begitu, tewas nanti di Badar ya Abu Jahal. Ini kejadiannya sebelum Isra dan Mi'raj. Terus diulangi lagi sama Rasulullah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku bela engkau di sisi Allah. Ditimpali lagi sama Abu Jahal. Begitu terus sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Masuk surga? Enggak, masuk neraka. Ya. Sampai ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah bilang begini, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Sungguh wahai paman, aku akan mintakan ampunan kepada Allah selama aku tidak dilarang. Karena matinya mati kafir. Orang mati kafir ya, bagaimana mungkin doa-doa bisa bermanfaat buat dia? Doa-doa yang bermanfaat itu bagi orang yang mati muslim. Karena itu Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim. Karena besar sekali manfaatnya mati sebagai muslim. Oke. Nah, terus turunlah surat At-Taubah ayat 113 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan kepada kaum musyrikin
walaupun itu kerabatnya sendiri. Setelah jelas bagi Nabi dan orang-orang beriman bahwa kaum musyrikin itu sudah dipastikan sebagai penduduk neraka. Kapan kepastiannya jemaah? Kapan seorang bisa ketahuan dia penduduk neraka? Kalau dia mati kafir. Kalau itu jelas-jelas mati kafir, pasti masuk neraka. Kalau orang masih hidup nggak bisa divonis penduduk neraka. Orang masih hidup, ada kemungkinan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Ini matinya mati kafir. Allah melarang mendoakan mereka. Rasulullah dilarang untuk mendoakan pamannya karena matinya mati kafir. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa iman itu 3 tadi ya. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu definisi iman. Abu Talib yakin kebenaran ajaran Muhammad SAW, bahkan dia belain. 2 itu, 1 yang belum, pernyataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah belum, tidak disebut sebagai muslim ya. Kalau orang mengatakan yakin saja, percaya sama Tuhan, tapi nggak mengucapkannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak pula dia patuh kepadanya, ya nggak juga disebut muslim, karena dia nggak beriman. Seperti iblis tadi, dia percaya sama Tuhan, dia tahu Tuhan, tapi dia menentangnya. Jelas ya mah? Apalagi hanya sekedar ucapan saja, ucapan la ilaha illallah, itu pun pas acara pernikahan. Setelah itu udah nggak ngapa-ngapain lagi, nggak sholat, ya, pokoknya nggak kenal lah syariat Islam sama sekali ya. Hanya pernyataan itu saja. Apakah dia disebut muslim? Ya enggak. Di saat dia mengucapkannya iya, tapi kan waktu berjalan, orang kan kelihatan. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, di saat itu kita nggak boleh ya menganggap dia sebagai kafir. Kenapa? Karena dia ucapkan kalimat itu, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu dilihat tuh bagaimana dia, terbukti nggak keislamannya, kan begitu. Sebab itu ketika Usama bin Zaid radhiyallahu an, ini dalam satu peperangan, jadi orang kafir itu luar biasa banyak menewaskan kaum muslimin dihadapi sama Usama ya, sampai akhirnya ketika dia udah mau kalah tuh, mau ditebas sama Usama bin Zaid, terus dia bilang begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Mau ditebas tuh Usama, kamu bohong, sikat, just mati gitu kan, mati dia. Dilaporkan kepada Nabi SAW, murka Nabi Muhammad SAW gitu. Pembelaanmu apa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang mengucapkan kalimat itu di saat itu, tercegah, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dibunuh, terjaga hartanya, darahnya, kehormatannya saat itu ya. Karena Usama juga mengatakan, wahai Rasulullah, dia bela diri supaya nggak kena tebas. Wahai Rasulullah, emang kamu sudah buka isi dadanya? Emang kamu tahu isi hatinya di saat itu? Jelas. Karena ada orang yang bawain hadis ini untuk sekedar mengatakan yang penting orang mengucapkan la ilaha illallah muslim selamanya, walaupun nggak sholat, walaupun nggak zakat, walaupun jauh dari syariat Islam sama sekali. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu hanya saat itu saja, saat dia mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh kan? Nanti dibuktikan, lihat aja bagaimana dia perjalanan hidupnya. Dan begitu jemaah. Jadi kalau hanya orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja dan terbukti dalam perjalanan hidupnya nggak pernah sedikit pun dia menjalankan aturan Islam, ya, bahkan dia benci, mengolok-olok Islam wal muslimin, tapi ngakunya muslim, ngakunya pernah bersyahadat, apakah dia disebut beriman? Apa jawabannya? Ya tidak, kalau hanya sekedar ucapan saja. Jelas? Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, itulah tentang definisi iman. Ucapan dengan
lisan, keyakinan dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi keimanan seorang itu bisa bertambah. Dan bisa juga berkurang. Ya, naik turun, fluktuatif. Ya. Naik turun. Jadi iman seorang itu naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Baik. Itu tentang definisi iman. Lalu rukunnya ada 6, seperti yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Ya, ketika Jibril bertanya pada Rasulullah SAW tentang iman, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beliau tanya iman, yang dijawab adalah Jibril tanya kepada Rasulullah tentang iman, Rasulullah menjawab dengan menyebutkan rukunnya. Jadi boleh jamaah mendefinisikan sesuatu itu dengan menyebut ciri khas dari sesuatu itu. Saya kasih contoh hadis Nabi SAW. Ya, beliau pernah mengatakan al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Apakah haji hanya wukuf? Enggak kan? Akan tapi ciri utama ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Makanya orang-orang dalam keadaan apapun harus masuk ke Arafah supaya hajinya sah. Gitu. Itu menjadi ciri utama ibadah haji. Walaupun haji bukan hanya wukuf. Nah, di sini Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, beliau sebutkan rukunnya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, itu rukunnya. Jadi tadi definisi iman, kemudian ini rukunnya. Baik. Lalu kita nggak bahas itu semua karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Lalu cabangnya, jadi ada rukun, ada cabang. Nah, cabang keimanan seperti yang saya sebutkan di hadits Abu Hurairah tadi, diriwayatkan oleh Muslim. Ada 70 atau 60 sekian cabang. Ya, yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu merupakan salah satu cabang keimanan. Oke. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kembali kepada tema kita pagi hari ini tentang rasa malu. Malu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia salah satu cabang keimanan dan dia selalu membawa kebaikan. Itu rasa malu. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintas. Ada 2 orang yang sedang terlihat, yang satu itu menghardik dan mencela saudaranya. Kamu ini malu banget sih, bla 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 dan seterusnya. Lalu Rasulullah mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarin, karena malu itu bagian dari iman. Biarin aja, itu saudara yang baik. Kalau dia punya rasa malu seperti itu, baik. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wal haya'u minal haya'. Al-haya' yang artinya malu, rasa malu, itu dari kata al-hayah yang berarti kehidupan. Wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu fi quwwatu khuluqil haya. Dan seberapa besar kehidupan hati seseorang, maka sebesar itulah kekuatan rasa malunya. Hati itu jamaah bisa hidup, bisa sakit, bisa mati. Hati yang hidup itu hati yang sensitif, bukan yang mudah marah. Sensitif artinya mudah untuk menerima nasihat. Ya, mudah untuk menerima peringatan, mudah.
Hati yang sakit, hati yang tertutupi oleh noda hitam. Ya, noda hitam itu dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan setiap orang berbuat dosa maka tertitik noda hitam pada hatinya. Semakin banyak maka akan semakin tertutup. Ya, kalau dia bertobat maka noda-noda itu mulai hilang. Ya, kalau dia nggak bertobat terus menerus maka hatinya bisa tertutupi dengan noda hitam sehingga tidak tembus oleh cahaya petunjuk, sehingga sampai akhirnya dia disebut sebagai bangkai berjalan. Artinya dia nggak hidup, secara hati dia nggak hidup, tapi secara fisik dia hidup, maka disebut sebagai bangkai berjalan. A'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah seperti itu dia nggak akan punya rasa malu, nggak punya rasa malu. Jadi semakin hidup hati seorang, artinya semakin patuh seorang pada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat rasa malunya. Ya, semakin, kata Ibnu Qayyim, wa qillatul haya min mautil qalbi. Ya, dan semakin sedikit rasa malu itu tanda bahwa hatinya itu mati atau sakit paling tidak. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya di antara yang didapat oleh manusia dari kalimat-kalimat kenabian yang pertama adalah, ya, jika seorang itu sudah tidak punya rasa malu maka dia akan berbuat apa saja semaunya. A'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fakullama kanal qalbu ahya kanal haya'u atam. Semakin hati seorang itu hidup, ya, maka semakin sempurna rasa malunya. Fa haqiqatul haya annahu khuluqun yab'atsu ala tarkil qaba'ih wa yamna'u min at-tafrid fi haqqi sahibil haqq. Dan hakikat rasa malu adalah akhlak, ya, yang membuat pemiliknya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, ya, dan membuat pemiliknya menghindari wan prestasi. Kalau dia diberi amanah, dia akan kerjakan amanah itu sebaik mungkin. Kenapa? Kalau wan prestasi dia malu. Ya. Baik. Dari sini kita mengetahui bahwa malu itu ada dua. Yang pertama malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada sesama. Oke. Lalu malu kepada Allah seperti apa? Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, istahyu minallah haqqal haya. Wahai kalian, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kata para sahabat, inna nastahi ya Rasulullah. Ya, kami malu wahai Rasulullah. Dengan ucapan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa dak. Bukan itu yang dimaksud. Enggak begitu rasa malu kepada Allah itu, enggak begitu, bukan hanya sekedar ucapan. Walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Akan tapi orang yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga kepala dan isinya. Ini kepala kan saya sini ya. Ini kan leher, kepala. Di kepala ada apa saja? Ada pikiran. Ya kan? Terus ada pandangan atau penglihatan, ada pendengaran, ada indera penciuman, ada lisan. Nah, ini semua dijaga untuk tidak melakukan yang haram. Kalau memang betul-betul malu kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW, waliyahfadil batna wa ma hawa. Menjaga perut dan apa yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi orang yang malu kepada Allah dia selektif.
Ya, hanya yang halal yang dimasukkan ke dalam perutnya. Jemaah. Sebab kalau yang haram itu masuk ke dalam perutnya, tumbuh menjadi daging, itu pasti daging itu dijilat neraka, api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah diberi budaknya makanan. Ya, diberi makanan. Ya, dimakan sama Abu Bakar. Terus dibilang, itu tadi upah perdukunan. Itu upah perdukunan. Walaupun aku nggak bisa mendukun waktu itu, cuman ada orang percaya aja sama dia gitu loh. Kan ada dukun-dukun palsu juga, walaupun itu dukun palsu. Kasih itu upah perdukunan, dimakan. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia masukkan jarinya ke mulutnya, dikeluarin lagi. Kan itu haram makan kayak gitu, dikeluarin lagi. Nggak mau nanti makanan itu nanti apa? Menumbuhkan daging. Sampai Abu Bakar bilang, iya, aku akan berusaha sampai makanan yang sudah dimakan tadi keluar, walaupun ruhku juga ikutan keluar misalnya, sebegitunya, untuk menjaga apa? Isi perut. Jadi malu kepada Allah begitu jemaah. Cari nafkah yang halal, terus dibelanjakan kepada yang halal, lalu dinikmati. Karena makanan dan minuman itu berpengaruh. Kalau nggak halal, doa-doa nggak dikabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan para pendoa. Tapi yang jadi masalah itu pada orangnya. Ya. Doa-doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu kepastian, jaminan kepastian pengabulan doa. Tapi jadi masalah itu pada orangnya. Ada orang berdoa tapi dia makan yang haram, minum yang haram, itu menjadi penghalang dia. Jadi dia sendiri yang menjadi penghalangnya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, ada orang mengenadahkan tangannya lalu ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ini kan semua adalah hal-hal yang mudahkan doa itu terkabul. Tapi Rasul mengatakan, wa mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Makan haram, minuman haram, pakaian haram, dan mendapatkan asupan yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana doanya dikabulkan? Nah, gitu kata Rasulullah. Jadi sampai begitu usaha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengeluarkan yang sudah terlanjur masuk tadi. Nah, orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berhati-hati, dia selektif, ya, memilih apa yang hendak dimasukkan ke dalam perutnya. Itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wal yadhkuril mauta wal bila. Orang yang malu kepada Allah, dia ingat mati. Kenapa? Kalau dia berbuat sesuatu, ya, tapi pasti nanti akan terbuka. Di akhirat itu akan terbuka semuanya. Yauma tublas sarair. Di hari ketika semua rahasia dibuka. Oleh sebab itu sebagian salaf mengatakan, kalau seandainya kalian tahu sisi gelapku, kalian nggak bakal mau duduk di sampingku. Sampai sebegitunya. Nah, kalau kita kan melihat kondisi itu secara lahiriah, ya, dengan penampilan yang bagus, pakaian yang bagus gitu. Tapi sisi gelap nggak ada yang tahu. Kan begitu. Nah, dengan ingat mati jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini membantu sisi gelap. Sisi gelap itu sisi yang tidak terlihat oleh orang lain. Supaya apa? Supaya baik. Ya, dan nggak bikin malu nanti di akhirat. Dan itu memalukan, dipandang banyak orang. Nasallallahu alaihi. Dipandang banyak orang, disaksikan banyak orang. Di hari ketika semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang malu kepada Allah, dia ingat mati. Dan yang keempat, waman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat, maka dia tinggalkan gemerlap kehidupan dunia.
bukan dunianya yang ditinggalkan, gemerlapnya, kemewahannya. Karena bagaimanapun ibadah itu butuh duit juga. Haji, umrah, gitu, kurban, zakat, sedekah, itu kan butuh duit. Bangun masjid butuh duit jemaah. Nabi Muhammad SAW duitnya banyak, beliau itu kaya. Wajadaka ailan fa'agna. Dulu ya Allah mendapatimu dalam keadaan berkekurangan, kemudian Allah kayakan. Kaya beliau. Salah kalau mengatakan Rasulullah itu miskin, salah. Beliau kurban 100 ekor onta. Ya. Baik. Disembelih sendiri 67 ekornya, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Itu kalau satu ekornya 100 juta, 10 miliar beliau kurban. Kurban juga sapi besar gitu, untuk keluarganya. Domba besar gitu, itu kan duit. Kendaraan juga untuk jihad fisabilillah. Ada kuda yang bagus, ada onta yang bagus. Baik. Jadi beliau punya duit. Tapi pilihan hidupnya adalah sederhana dan bersahaja. Zuhud. Jadi zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu mengambil seperlunya dari yang halal. Jangan dianggap zuhud itu penampilannya miskin. Enggak, jemaah. Enggak begitu. Kalau itu kebutuhan wajib misalnya gini, dalam hadis kan Nabi pernah bilang, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7, pukullah mereka untuk sholat ketika usia 10. Pukulan yang dimaksud darab ghair mubarrih, pukulan yang tidak berbekas, gitu ya. Kalau udah kenceng ini, udah ada bekasnya, itu sudah berlebihan, ya. Jadi pukulan tidak berbekas itu pukulan didik boleh, nggak ada bekasnya ya. Nah, itu ukurannya di situ. Boleh mukul dalam rangka mendidik, ya, entah itu istri atau anak. Tapi pukulan yang tidak membekas. Kalau sudah sampai bekas itu sudah berlebihan, nggak boleh. Apalagi sampai benjol-benjol, sampai memar-memar gitu. Nah, itu udah itu nggak benar sama sekali, ya. Terus juga menghindari wajah, la tadribul wajha, jangan pukul wajah ini, nggak boleh pukul wajah, termasuk nampar juga nggak boleh. Baik, ini wajahnya, sini sampai sini, ini wajah, itu harus dihindari. Baik. Nah, terus poinnya apa? Pisahkan ranjang-ranjang mereka. Nah kan kalau orang tua punya anak satu, oke lah, masih satu kamar, tempatnya sederhana, nggak apa-apa. Anaknya mulai gede, paling nggak 2 kamar tuh ya, kamar orang tua dan kamar anak kan gitu. Terus ketika anggotanya makin banyak, ada anak laki, ada anak perempuan, bisa lagi, paling tidak berapa kamar? 3 kamar. Itu perintah Nabi loh, bukan kemudian ya seorang tinggal ya udah di situ aja, sementara anaknya dan anggotanya bertambah, ya tinggalnya dipetakan. Kalau ini tidak mencela ya, tidak mencela orang yang begitu, tapi diperintah loh, harus berusaha lebih keras. Ketika seorang punya anggota baru, lebih keras usahanya, minta pada Allah untuk dimudahkan, karena itu perintah. Kan nggak sehat hidup seperti itu, ya, nggak sehat jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Lalu apakah orang yang punya rumah besar itu nggak zuhud? Dilihat kebutuhannya. Kalau memang dia butuh dengan rumah itu besar itu, ya bukan berarti dikatakan dia nggak zuhud. Karena makna zuhud hanya mengambil seperlunya dari yang halal sesuai kebutuhan dia. Kalau dia membutuhkannya nggak masalah, itu kebutuhan dia. Bukan berarti dia tidak dikatakan nggak zuhud. Nabi punya kendaraan bagus, Nabi punya ternak juga dan seterusnya. Tapi semua dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengambil sebagian saja. Ibunda Aisyah pernah cerita, kami pernah keluarga Nabi nggak masak selama 3 purnama. Ya, 3 purnama bisa artinya itu 2 bulan, ya, bisa juga artinya 3 bulan. Ya, tergantung dari mulainya dari mana kan begitu. Ya kan? Terus kata Urwah, ponakannya, apa yang menghidupi kalian wahai bibi?
Kata Ibunda Aisyah, al-aswadan, air dan kurma, cukup bagi keluarga Nabi. Air dan kurma, subhanallah. Dan itu cukup. Beliau tidak sedang menceritakan kemiskinan, enggak. Karena Ibunda Aisyah itu juga seorang yang dermawan. Ini putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi bagi keluarga Nabi, kurma dan air itu udah cukup. Mau coba? Boleh aja kan dicoba, kan namanya juga mau nyoba, ngerasain gimana sih. Tapi itulah hasil pendidikan jamaah. Hasil pendidikan tuh. Karena orang kalau mau makan bisa tuh habis berapapun. Coba tuh makan siang bisa yang puluhan ribu bisa, ratusan ribu bisa, jutaan bisa, puluhan juta juga bisa, ratusan juta bahkan bisa. Ya tinggal pilih mau mana. Bisa kalau hanya sekedar itu. Tapi beliau ajarkan kepada keluarganya gitu. Cukup itu. Ternyata cukup. Banyak dong sisanya. Iya, banyak. Dikemanakan? Ya di jalan Allah, dibelanjakan tadi. Ibadah kan banyak duit tuh butuh. Tadi ada kurban, ada haji, ada umroh, ada banyak sekali, termasuk jihad fisabilillah. Tuh. Nah, orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan gemerlap dan kemewahan duniawi. Itu yang ditinggalkan. Dia ambil seperlunya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi banyak duit itu nggak dilarang. Yang penting halal. Itulah sikap wara. Wara itu menghindari yang haram. Berarti kaya raya boleh? Boleh, nggak masalah. Rasulullah kaya raya. Terus beliau meninggalkan, wafat dalam keadaan meninggalkan hutang. Ya nggak masalah, orang ada jaminannya kok. Beliau itu beli makanan untuk keluarganya, tapi dengan jaminan baju besi kepada seorang Yahudi. Artinya kalau gagal bayar, ya itu yang dibayarkan, nggak punya utang artinya. Ya, oke. Baik. Pernah dengar nggak kalau Nabi itu atau keluarga Nabi itu punya tagihan kontrakan? Nggak ada kan? Berarti ketika beliau wafat, keluarganya banyak tuh isi-isinya. Mereka ada tempat tinggal nggak? Hah? Ya ada loh, pasti ada tempat tinggal itu, nggak pernah dianggap kan, nggak pernah dihitung kan. Mereka nyaman kok dengan tempat tinggalnya masing-masing. Apa itu nggak menunjukkan kaya? Kalau secara makanan iya, digambarkan bahwa Nabi itu wafat dalam keadaan masih punya tagihan yang belum dibayar, tapi dengan jaminan baju besinya. Oke, tapi keluarga yang ditinggal ada tempat tinggal nggak? Ada. Ada tagihan kontrakan nggak? Ada. Berarti kaya atau miskin? Kaya aja, ada tempat tinggal. Itu yang nggak pernah diekspos, nggak pernah diangkat. Jemaah, artinya ada perhatian beliau kepada keluarga juga. Kalau ada tempat tinggal, makan itu lebih mudah dibandingkan orang nggak punya tempat tinggal. Betul nggak? Terlantar jadinya. Beliau ada, keluarga beliau ada di tempat tinggalnya masing-masing, dan nggak ada keluhan-keluhan. Ya, ada tagihan ini, tagihan itu, nggak ada. Ya cuman itu aja, dan itu lunas pun. Ya, kalaupun nggak dibayarin oleh para sahabat lainnya, tapi seandainya nggak dibayarin pun lunas. Beliau nggak punya utang sama sekali. Jadi keliru kalau menganggap bahwa Nabi Muhammad itu miskin. Enggak, beliau itu kaya untuk menyemangati umatnya. Karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Ya. Baik, akan tetapi dua-duanya baik karena dua-duanya beriman. Cuman yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullin khairun. Tapi masing-masingnya baik karena mereka beriman. Nah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan meninggalkan gemerlap dunia. Baik.
Lalu kata Rasulullah, faman fa'ala dalik, barang siapa yang melakukan itu semua, apa tadi? Menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan apa yang dimasukkan ke dalamnya, terus ingat mati, dan yang keempat meninggalkan gemerlap dunia, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia betul-betul malu kepada Allah. Begitulah terapannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Jadi saya simpulkan ya sebelum ditutup. Jadi hari ini tadi, pagi ini kita sudah bahas tentang definisi iman, ya kan? Kemudian rukun iman, lalu cabang-cabang keimanan, dan kita juga bahas tentang malu itu bagian dari iman, definisinya, ya, dan tadi diterangkan tentang bagaimana terapannya. Seorang itu disebut betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin tadi ya. Jadi begitu cara malu, menjaga kepala dan apa yang ada padanya, menjaga perut dan apa yang dimasukkan ke dalamnya, terus apa? Ingat mati, lalu meninggalkan gemerlap dan kemewahan dunia. Nah, itulah malu pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf.